Halo Ezi, apa kabar? Halo Kak, kabar baik, Alhamdulillah. Senang banget nih akhirnya bisa ketemuan juga dengan Ezi, karena sebelumnya hanya ngeliat di artikel aja. Dan bahkan hanya dari Betul, artikel betul, aja, kayaknya teman-teman yang di sekolah bisnis banyak yang komen-komen kan, kok bisa sih betul. dari Kak Ezi bisa mengembangkan bisnisnya gitu. Tapi yang unik, mungkin daripada saya yang cerita ya kayaknya ya, mendingan Ezi yang cerita aja dia langsung sendiri. Jadi buat Boleh, teman-teman boleh. sebelumnya, saya introduce Ezi dulu. Ezi ini adalah founder dari Silhouette Wallpaper Home Interior. Dan Betul, ternyata betul. prosesnya itu nggak singkat, tapi cukup panjang juga. Tapi mendingan Ezi cerita sendiri deh. Silakan Ezi. Halo sahabat semuanya, selamat malam, selamat bergabung di Eji Ala Kira ya. Kebetulan kita lagi bincang-bincang nih dengan Kak Yosef ya. Oke, jadi awalnya itu aku tuh jualan wallpaper tuh dari rumah ke rumah loh menawarkannya. Itu Hmm, berjalan 1 tahun berjalan. Sampai akhirnya ada Instagram dimanfaatkan untuk perjualan online di situ. Sampai kita konsisten di situ, akhirnya semuanya ya berbuah manis dari kesabaran itu. ya. Nah, biasanya nih teman-teman banyak yang terutama melihat artikel-artikel kan ada di sekolah pebisnis dan berpikiran oh kayaknya mencapai yang sudah Ezi dapatkan saat ini mungkin singkat ya. Karena kan banyak artikel-artikel tuh yang kayaknya wah 6 bulan sudah bisa mengembangkan kafe bisa beberapa cabang gitu ya atau mungkin mengembangkan sebuah bisnis yang online shopnya baru jadi 6 bulan itu tapi sudah Betul, omsetnya sudah luar biasa besar. Nah, mungkin ada sih betul. yang seperti itu, tapi ternyata banyak juga loh teman-teman kita yang mulai bisnisnya terlambat. Contohnya seperti saya mungkin. Saya mulai bisnis tuh di umur sekitar 28 tahun gitu. Ada lagi yang mungkin Hmm, sudah coba jatuh bangun gagal bisnis, tapi kok nggak ketemu-ketemu nih titik suksesnya gitu. Nah, saya iya, rasa Ezi juga sangat inspiratif juga karena ternyata sejak kecil sudah mulai berjualan ya, mulai dari masa di iya udah SMP. mulai kerja. Itu kalau SMP, boleh ya diceritakan betul gimana sekali. sih ceritanya? SMP tuh dulu aku iseng-iseng banget tuh, eh, kayak misalkan jualan penghapus, pensil yang lucu-lucu. Kadang aku suka tawar-tawarin ke teman-teman gitu. Aku pakai satu, tapi yang aku jual misalkan karena harus beli satu pak isi 12 itu, jadi yang sisanya aku jual gitu. Jadi kesenengan dari situ ya, bisa Ya. ngasilin uang sendiri kayak gitu. Hmm, Dari hal yang kecil gitu udah aku jalanin waktu SMP. Sampai ya. pas SMA itu aku juga nggak gengsi juga ya jualan, pernah jualan di Simpang Ciledug, di Hmm. perempatan itu aku jualan nasi uduk loh. Ya, ya, ya. Jadi kalau dari Iya, artikel nih Ezi merantau ya dari Karawang ke iya, Jakarta ya ternyata Karawang, ya. Ciledug. Karawang ke Iya, Jakarta terus akhirnya betul. karena mungkin karena merantaunya itu kali ya. Jadi harus mencoba untuk gimana caranya bisa dapat income juga atau survive juga untuk merantaunya Betul, itu akhirnya ya udah deh kita jualan betul. bareng ya. Berarti waktu di Mm-mm. Karawang itu memang ibu juga sudah jualan nasi uduk atau memang baru pas lagi di Jakarta itu mulai jualan nasi uduk? Baru di Jakarta, baru di Jakarta. Karena nggak ada kerjaan, cuma nungguin aku, akhirnya jualan apa ya Neng gitu, biar ada kegiatan buat mama gitu. Ya udah, terserah kataku gitu. Iya, Jadi iya. akhirnya dari iseng-iseng juga sih kadang gitu. Sampai yang beli itu antri malah. Jadi 1 jam doang jualan, langsung habis, alhamdulillah. Hmm. Kadang-kadang kita kalau di kehidupan kita nggak sadar ya, mungkin orang tua kita suruh kita melakukan hal A atau hal B gitu. Ternyata itu Iya bermanfaat betul, buat kita waktu kita udah dewasa kan. Mungkin saat Ezi betul waktu sekali. kan kita nggak sadar ya kok aku Iya, bantu jualan. Mungkin waktu itu ya udah aku bantu ibuku deh barengan jualan kan. Kita kan iya, masih kecil iya biasanya kan betul. senang-senang aja ya gitu. Tapi ternyata itu Iya, bantu juga ya pengalaman itu ya. iya, ngebantu banget ya. Bekal aku ya, bekal banget dari mama itu, dia selalu bilang cantik itu nggak cukup gitu. Jadi emang harus kerja gitu. Karena apapun yang dihasilin sendiri akan nikmat ya, gitu. Daripada kita ngegantungin ke orang lain kayak gitu. Jadi mendingan harus mandiri aja. Hmm.
Susah nggak sih jualan nasi uduk waktu itu? Mungkin kalau kayak ingat-ingat, ini udah lama sebenarnya ya, karena sekarang udah jauh banget ya, Iya, udah berapa belas tahun lalu. Tapi mungkin betul. saya yakin teman-teman di sekolah pebisnis, nanti kan kita akan share juga ini ke fitness sekolah pebisnis, Mhm. pasti ada yang posisinya Iya, saat ini, aku nih masih jualan nasi uduk nih, aku masih mungkin di posisi Ezi yang belasan tahun lalu gitu. Dan mungkin saat ini juga mereka mengalami kesulitan kan, apalagi di pandemi kayak gini kan, iya yang betul. jualannya di lapak-lapak kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa Betul. sharing juga dari sisi Ezi, apa sih yang waktu itu yang dilakukan sampai bisa jualan nasi uduk yang ngantri, apalagi tadi ya, ngantri dan Iya, sampai kebeli mobil kok jualan nasi uduk. wow. Betul. Iya, betul. Usia aku waktu itu baru 18 tahun mungkin ya. Jalan 19 tahun udah dari jualan nasi uduk udah kebeli mobil Swift waktu itu. Iya, iya. Karena dilihat dari Iya. modelnya aja ya, model 500.000 bisa mendapat 2,5 juta per hari dari artikelnya gitu. Saya ingat Betul. kalau saya dulu mulainya awal tuh di bazar-bazar. Jadi bazar dari mall A ke Betul. mall B ke mall C gitu. Nah, itu Hmm, kebetulan saya mainnya dari situ juga awal jualannya. Itu kan kita kalau di bazar gitu. aja kurang lebih ya omset 1 juta sehari, 2 juta sehari itu termasuk oke juga gitu kalau di bazar kan zaman-zaman kita masih bazar. Lalu Iya, ternyata ini betul, jual nasi betul. uduk pun sudah bisa dapat 2,5 juta ya. Betul. Dari Tentu dari situ saja. baru Jadi, nggak usah gengsi. Zaman sekarang tuh dari dulu aku juga nggak diajarin gengsi sama orang tua ya, gitu. Jadi kuncinya ya harus percaya diri. nah selanjutnya setelah dari SMA berjualan nasi uduk akhirnya nyoba-nyoba bisnis fashion. Bisnis di Passion. SMA ya, mulai fashion. Nah, mulai masuk Iya, ke fashionnya betul. nih kayaknya juga selain memang bisnisnya di fashion, tapi ada ketertarikan juga Betul. dengan dunia fashion nih ternyata ya. Yang mungkin sekarang ada Betul, hubungannya betul. sama home decor juga nih kayaknya. Betul. Di passion itu sampai saat ini pun aku masih jatuh bangun, tapi tetap aku jalanin ya, walaupun agak tersendat, tapi tetap aku konsisten aja. Yang penting aku menguasai food, passion, dan finansial gitu. Untuk perempuan kan yang harus dikuasain itu ya. Jadi tetap passionnya aku jalanin karena selain untuk aku pakai ya, aku pengen jualan juga gitu. Iya, sebenarnya aku juga mau ngegali terutama dari kegagalan dan gimana sih cara kita sebagai pebisnis menanggapi kegagalan gitu. Karena banyak kan yang di luar sana justru yang di-share adalah kesuksesan. Nah, apalagi kalau kita mau Betul. sukses, Betul. kita udah biasa nih ngelihat, oh ternyata pebisnis ini sudah sukses, sudah punya dan lain-lainnya. Tapi Betul. gimana sih Betul. mentalitas kita nih sebagai seorang pebisnis, terus mindsetnya harus kayak gimana supaya nggak kalau gagal tuh udah deh kayaknya ini bukan untuk aku deh gitu, udah selesai deh gitu kan ibaratnya. Tapi Iya. kita bisa merasa kalau identitas aku nih pebisnis ya mau gagal jatuh bangun ya aku tetap pebisnis gitu seperti yang dilakukan Iya. sama Ezi kan. Itu gimana sih Betul. waktu itu menyikapi kegagalan setelah SMA terus kuliahnya merantau lagi ternyata ya, Iya, jadi merantau. dari Karawang ke Jakarta, Ke dari Bandung. Jakarta ke Bandung. Ke Bandung. Betul, waktu itu benar-benar di usia yang baru menginjak remaja lah ya. Butuh sosok orang tua. Aku baru ngejalanin bisnis. Saat itu benar-benar diuji banget. Aku ditimpa musibah waktu itu kehilangan uang 400 juta ya. Hmm. Untuk modal baju waktu itu luar biasa. Di usia segitu, uang segitu tuh, wah menurut aku ya gede banget. Cuma Hmm. ya gimana namanya kita hidup bersosialisasi dengan teman, kita percaya sama teman, ya itu udah resiko orang bisnis ya kalau nggak ditipu ya rugi gitu. Iya. Dan itu masih berarti kuliah ya, ibaratnya anak kuliahan dulu Iya, kehilangan betul, 400 betul. juta loh gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang ada yang struggle untuk aku mau bayar kuliahku sendiri nih atau aku mau menghasilkan saat kuliah Betul, gitu. Nah, waktu itu ternyata posisinya betul. Ezi kehilangan 400 juta waktu kuliah bahkan ya. Iya, Kalau sempat mungkin di sini, depresi ya karena oh gitu. sempat depresi. Iya, sempat depresi karena waktu kehilangan 400 juta, mama aku meninggal waktu itu kan. Selang beberapa lama juga papa meninggal. Stres banget sih saat itu, kacau banget ya.
Berarti dari bisnis fashion itu mungkin teman-teman sekarang ada yang aku mau mulai bisnis di kuliah nih. Dan aku mau coba nih berbisnis tapi kayaknya kendala modal. Nah, mungkin beda nih antara orang yang masih mindsetnya kurang modal sama Ezi yang udah pernah Betul, ketipu partnernya 400 juta saat kuliah. Itu kan betul, berarti udah nggak mikir modal lagi berarti ya. Berarti apa sih yang bisa dilakukan saat memulai bisnis saat teman-teman di sini mungkin yang masih betul. kuliah gitu yang perlu ditekankan gitu. Nah, kalau untuk zaman sekarang tuh serba enak ya, Kak ya. Eh, tinggal sekarang kan ada sistem COD ya. Jadi tinggal maunya aja, tinggal iklan-iklan aja sih sekarang tuh. Tinggal dropship kayak gitu ya kan. Kalau zaman dulu nggak ada modal ya kita nggak jalan ya. Kalau sekarang kita cukup iklanin aja gitu. Konsisten di iklan, kita bisa tinggal dropship gitu. Mhm. Tanpa Dibandingkan dengan modal kan waktu kalau dulu dropship ya. Ezi kuliah itu 400 juta itu kita kumpulin ya. Bener-bener kita ngumpulin sampai nabung sampai segitunya gitu ya. Dan itu nggak mudah buat orang yang mungkin berangkatnya dari kuliah dan merantau juga waktu itu. Betul, betul sekali. Nah, dari situ akhirnya mencoba berbisnis apa atau gimana keadaannya setelah ternyata di bisnis pun kayaknya itu the lowest moment ya bahkan ya the lowest moment di hidupnya Ezi gitu sampai Drop depresi sempat banget, ya. bener-bener drop. Iya, drop banget. Akhirnya ada seseorang yang ngasih semangat sama aku. Ya, pending dulu semua impian, akhirnya fokus untuk keluarga. Nah, setelah berkeluarga, aku fokus lagi ke baju lagi, ke fashion lagi ya. Gak ada Hmm, kapoknya malah. iya, iya, iya. Dicoba terus. Jadi sekarang akhirnya malah jadi lifetime motivatornya Ezi ya tadi ya yang menyemangatin saat depresi ya. Ada suaminya ya, Bener, suaminya Ezi ya. Dari situ betul. malah jadi semangat terus dan akhirnya masuk ke fashion lagi. Nah, ini juga unik ya. Mungkin buat teman-teman di sini kan tadi kita ngelihat dari Ezi tahun berapa ya? 2000 2000-an lah, 2007. Sekarang nih 2021 tuh udah lama banget ya, belasan tahun. Bahkan sampai ketemu Iya, bisnis fashionnya ini pun dari mulai kuliah, SMA, menikah itu masih mencoba berbisnis sampai ketemu aku nih turning point-nya di mana nih gitu ya. Jadi itu yang betul, mau betul sekali. dikatakan juga ke teman-teman bahwa nggak ada yang instan sebenarnya. Jadi bahkan Gak Ezi ada. pun kayak sekarang sukses ini membutuhkan proses yang kayak gitu. Bahkan setelah nyoba di bisnis fashion pun masih terkendala ya. Sempat katanya naik turun bisnis fashionnya dan akhirnya menemukan si momen turn point-nya ini siluet wallpaper ya. Iya, betul, betul sekali dengan siluet wallpaper. Jadi aku tuh orangnya senang keluar dengan tantangan ya, senang keluar dari zona nyaman. Jadi kalau bisnis satu bisnis aku menurut aku nggak baik-baik aja, jadi aku harus ambil langkah yang lain gitu. Nah, Hmm. kebetulan ini juga iseng-iseng awalnya siluet itu ya. Aku iseng-iseng karena suami di waktu itu di kantor itu butuh dekor. Akhirnya ya udah coba yuk, Ah, kita coba gitu kan. iya. Iya, akhirnya kan suami aku buat pimpinannya ya. Terus puas, akhirnya aku iklanin, iseng lagi. Waktu itu zamannya masih di BB ya, masih pakai BBM. Udah gitu iklan, akhirnya aku juga mau dong gitu. Gimana caranya untuk order kayak gitu-gitu. Emang bener harus kitanya yang aktif menawarkan ya. Walaupun secara tidak langsung menawarkan langsung gitu, tapi iklan aja gitu. Itu kalau boleh tahu iklan di BB atau seperti apa maksudnya beriklannya? Zaman dulu kan ya Ya berarti kan kita waktu jam, zaman-zaman Facebook Facebook zaman dulu awal ya. iya, zaman dulu bikin status-status yang seperti itulah gitu. Aku kan orangnya nggak pernah bikin status ala ya zaman dulu. Jadi Iya. iklanin barang-barang yang aku jual terus ya sampai yang lihat tuh udah bosen jualan mulu gitu kan. Iya. Tapi ini bagus banget karena walaupun zaman sekarang pun kadang-kadang kita, aku kalau mau mulai bisnis nih harus langsung digital marketing gitu kan. Jadi masuk ke online, online, online Betul, gitu. Tapi sebetulnya di luar betul, sana banyak yang mulai bisnisnya mungkin nggak harus langsung ke digital marketing menggunakan advertising atau endorse dan lain-lain gitu kan. Dan bahkan itu masih betul, bekerja betul, gitu. Mungkin karena di luar sana betul, lebih banyak yang sharing kalau mau mulai bisnis ya dengan digital marketing gitu ya. Padahal nggak harus juga gitu kan.
Nah, ini yang Ya mungkin harus. kenapa saya senang banget juga ketemu sama Ezi, karena kayaknya naiknya si Silhouette Wallpaper ini memang secara organik atau kita promosinya itu dari mulut ke mulut ibaratnya ya. Betul, betul. Dari mulut ke mulut. Termasuk ya kalau dipakai selebritis juga aku nggak ada endorse sama mereka gitu. Mereka yang hubungin aku gitu. Gimana ada momen sampai kok bisa uh, baliknya itu dari mulai menangani kantornya suami tadi, terus Iya, blast-blast di BB, terus sampai ketemu, mungkin kalau dulu, kalau sekarang mungkin udah lebih terbiasa ya, tapi kalau dulu betul, tiba-tiba ada ini pejabat dari Pemda atau mungkin ada selebriti, terus pasti excited banget dong rasanya kan gitu. Nah itu betul. pertama kalinya itu gimana sih dulu kalau boleh di-sharing? Kalau pertama aku dapat proyekan dari Pemda itu dulu iseng-iseng aku di website ya waktu itu pakai Hmm. website. Itu cuma beberapa bulan ternyata banyak ternyata ya yang nyari interior itu gitu di Kerawang. Akhirnya nah setelah dari situ banyak yang berminat. Akhirnya aku buka store lah kecil-kecilan ya waktu itu masih kontrak kayak gitu. Kalau dari Jadi buka banyak store, sekali hmm, banyak sekali yang harus dimanfaatkan sebenarnya. Apalagi zaman sekarang tuh ya luar biasa lah untuk beriklan ya bisa di mana aja di marketplace apapun bisa gitu. cukup unik karena saat ini memang dari Ezi kan nggak hanya di home interior aja ya, tapi juga sekarang ada Betul, di salah satu yang skincare juga, ada juga tetap di bisnis fashionnya betul, juga gitu. Tapi yang unik sekarang betul. kalau di Silhouette Wallpaper ini bahkan kan katanya di pandemi juga cukup naik. Nah, sebelum ngobrol ke sana, banyak Mhm. dari kita yang sekarang ini bisnisnya kan kita mengirim barang ke seluruh Indonesia, produk gitu ya, seperti skincare. Betul, Tapi ada juga yang seperti betul. Ezi, atau juga kayak saya nih. Kalau saya nih kebetulan di bisnisnya kan salon ya, atau yang punya Oh iya, lokasi outlet gitu. Punya lokasi outlet ini kan betul, kita cukup berbeda marketingnya kan. Seperti Silhouette Wallpaper, biasanya di area, awalnya di area sekitar Karawang itu. Nah, itu gimana betul. mengoptimalkan marketing menggunakan website, sosial media, tapi orang jadi tahu store kita di mana gitu. Itu apa sih yang dilakukan awalnya? Kalau website sekarang malah aku udah enggak ya. Jadi aku cuma fokus di IG aja sebenarnya. Ya karena sering iklan, ngasih tagar di setiap postingan, itu kadang ada aja gitu yang nyantol tuh gitu. Omset selama pandemi itu juga luar biasa keren banget. Berarti Silhouette Wallpaper tuh sampai sekarang dari tahun 2015 ya berarti ya? Betul, betul. Udah 6 tahun loh, udah 6 tahun. 6 tahun, alhamdulillah. Iya, iya. Dan sekarang berkembang sampai 4 kalau nggak salah store ya. Udah sampai 4 store. So, iya. Nah, ini oke banget. Jadi teman-teman uh, tipsnya adalah mungkin dari sisi sosial media, advertising dan endorse-nya, saya lihat ini lagi digerakkan juga nih sosial medianya sama Hezi. Tapi nggak harus Betul. menunggu sampai kita aktif banget di sosial media. Selama teman-teman ini punya effort untuk selalu bangun jaringan, networking, saya lihat nih Hezi kuat banget di uh, referralnya ya atau mulut ke mulutnya gitu. Betul. Nah, dengan itu aja Iya, sebenarnya sudah bisa mengembangkan bisnis ya sampai seperti Ezi sampai seperti sekarang betul. ini. Betul. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat bisnis Silhouette Wallpaper misalnya ya? Kadang kan kita ada ya mau coba masuk ke bisnis, tapi kok repeat ordernya ini nggak lancar gitu. Apalagi kita kalau di bisnis jasa ya ibaratnya ya, penting banget Iya, kan betul, membuat betul. orang itu puas sama layanan kita gitu. Karena kalaupun Iya, kita punya bisnis jasa, tapi orang nyoba terus nggak suka, pasti mereka nggak akan balik lagi. Nah, kira-kira apa sih yang betul. membuat Silhouette Wallpaper bisa bertahan sekian lamanya dari mulai 2015 itu sampai sekarang gitu? Kalau di Kerawang itu siluet itu terkenal dengan selalu tap 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 ya. Jadi eh, kalau orang Pemda pun bilang para pejabat di sini bilangnya proyek itu proyek Sangkuriang gitu. Oh, Mereka tuh apa emang itu maunya maksudnya? seperti itu. Ya kadang minta hari ini pesen sorenya dipasang gitu. Sementara di tempat-tempat store yang lain tuh nggak ada gitu di Kerawang gitu. Gitu Oke, Kak. jadi Terus ya pengerjaannya kita cepat juga ya, responsif ya. cepat. Iya betul. Service excellence-nya juga harus ya
kita kalau sama pimpinan pejabat ya harus loyal ya gitu. Iya. Jadi biar manjang. Dari situ Niatnya akhirnya juga, niatnya juga kan kita menjalin silaturahmi sih waktu aku tuh pengen punya usaha tapi yang pengen juga jalin silaturahmi yang baik, jadi saudara semuanya. Alhamdulillah selama ini pelanggan-pelanggan aku ya udah kayak saudara gitu. Repeat ordernya juga mereka tuh kadang aku iklanin di WA aja. Ih ternyata bagus ya, aku mau. Akhirnya seperti itu gitu karena ya, komunikasi yang baik sama pelanggan ya. ya, ini penting banget ya. Kadang-kadang kita lupa Betul, sumber omset bisnis kita tuh ternyata nggak cuma dari pelanggan baru ya. Tapi kan saya bilang ada 4 ya sumber betul, omset. Jadi dari pelanggan betul, baru 1, dari pelanggan yang betul, tadi udah beli-beli lagi repeat order, yang ketiga betul, yang kita bisa tawarin yang lainnya lagi selain kita repeat betul, kan kita bisa tawarin yang lain lagi, variasi betul, home decor lainnya, variasi wallpaper lainnya, atau yang keempat teman-teman bisa juga refer orang lain ya. Dan betul. ternyata banyak kita yang pemula itu berpikirnya hanya satu dari keempat ya. Jadi mungkin kita nyarinya hanya Betul. customer baru terus kan rata-rata kan cari yang baru lagi, Iya, cari baru. Padahal dengan seperti Ezi, saya lihat mengelola database atau mengelola nomor tadi itu jadi kunci ya untuk mendapatkan 3 sumber iya, lainnya. betul, betul. Apapun yang kita share gitu ya, yang penting Bismillah dulu. Masalah rezeki kan Allah yang ngatur ya. Tapi pasti aja tiap hari ada. Dulu itu aku pernah dipatahkan dengan ada ucapan yang kurang enaknya. Kok jualannya interior, nanti interior tuh bukan bukan kebutuhan harian lah, bukan pokok gitu. Usahanya Hmm, yang buat pokok aja gitu kan. Akhirnya kata aku enggak, insya Allah nanti usaha aku bakal berkembang gitu kan. Bahkan ini bakal jadi kebutuhan buat ibu-ibu gitu kan. Ternyata ya iya. terjawab sekarang, alhamdulillah. Setiap harinya selalu ada. Ini penting banget sih tadi yang baru dikatakan. Karena banyak orang yang berkata memang kalau mau jualan ya pilihnya yang sandang, pangan, papan gitu kan orang bilangnya. Betul, Selalu ada betul, kebutuhan. Saya selalu bilang juga, ya betul sih teman-teman, kalau jualan sandang, pangan, papan, kebutuhannya selalu ada. Tapi bisnisnya yang jualan belum selalu ada ya. Kadang-kadang yang jualan makanan hari ini belum tentu bulan depan udah masih survive kan gitu. Jadi sebenarnya betul, kita melihatnya dari bukan hanya kebutuhannya, tapi kita punya passion nggak di sana ya. betul. Kalau boleh di-sharingkan mungkin ke teman-teman, gimana sih kok bisa ngelola database atau ngelola nomor WhatsApp tersebut sampai terjalin. Kadang-kadang kan kita men-treatment customer kita atau orang yang sudah membeli ke kita itu hanya kayak data aja, bukan sebagai orang, tapi lebih ke arah aku punya 100 nomor nih gitu ya ibaratnya ya, terus di blast Iya, gitu, tapi tanpa kita menjalin koneksi kan dengan mereka. Tadi yang saya tangkap iya soalnya betul, dari yang dilakukan adalah kita nggak sekedar treatment itu sebagai nomor saja, tapi kita benar-benar ngebangun betul. network nih gitu. Iya, betul. Jadi komunikasi yang baik itu benar-benar aku jalin ya. Jadi kayak misalkan aku nge-blast nih, customer yang 1 bulan ini order, aku blast semuanya, nanya apa? Nanya ada kerusakan nggak, ada masalah nggak, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang harus diservis, kita berkenan ke sana. Seperti itu sih. Jadi diingetin. Terus ada customer yang misalkan di tanggal itu ulang tahun kita ucapin, kayak gitu-gitu. Itu jadi kunci pengikat juga gitu. Jadi kadang dari hal kecil aja customer misalkan kita cuma kasih cake gitu ya, mereka udah oh iya ya ternyata gitu diperhatikan seperti itu. Ternyata bukan cuma jualan kayak gitu Kak. Jalin silaturahmi ya benar-benar gitu. Jadi dari sejak pembelian, dan ini mungkin kelihatannya cukup simpel kalau dikatakan oleh orang yang sudah terbiasa melakukannya. Tapi kadang-kadang ya, Betul, Ezi betul. mungkin buat kita yang baru pertama kali sharing, contohnya kita dulu belum pernah menanyain ke customer kita. Kita tuh kadang-kadang merasa ragu-ragu loh waktu kita mau chat, ada kerusakan nggak gitu. Atau misalnya kalau salon atau barbershop, ada yang nggak nyaman nggak gitu. Jangan-jangan nanti saya dikira Iya, kualitas kita yang kenapa-kenapa nih gitu ya. Enak kayak aku nanya itu iya ya gitu ya. betul. Nah, jadi teman-teman sebetulnya nanyain ke customer yang sudah membeli ke kita itu penting banget, dan bahkan itu Penting banget, jadi ya penting banget ya, dan menjadi kita jadi berbeda ya dengan bisnis lainnya yang serupa ya. betul.
Jadi kadang customer itu sekarang itu tanpa diminta testimoni dia udah ngasih testimoni duluan ya gitu, dia udah tag IG kita ternyata gitu. Iya. Jadi 1 bulan follow up, tadi sempat ada yang ngasih memberikan gift di Nah, akhir tahun atau happy birthday juga ya. Dan ini iya memang betul. penting banget teman-teman, sequence yang cukup penting buat saya juga karena saya juga Penting. kalau menangani bisnis gitu, ada bisnis yang udah mereka udah punya banyak customer yang belinya sekali biasanya. Mungkin 80% dari Betul. bisnis teman-teman buat teman-teman yang udah punya bisnis ya. Rata-rata teman-teman pembelian 1 kali itu terjadinya banyak banget. Tapi kita kesulitan untuk membuat mereka beli 2 kali, 3 kali, bahkan lebih kan. Kenapa? Karena nggak ada Betul. yang tadi gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sudah Iya, punya customer yang repeatnya sampai 4 kali lebih. Nah, udah harus tuh betul. dikirimin kayak Ezi tadi, dikirimin gift. Nanti ternyata itu worth-nya atau value-nya itu lebih besar lagi ya. Karena dari Iya, pemberian kita itu nantinya mereka cerita ke teman-temannya. betul. Apalagi ketika misalkan dia ada pembelian pertama, terus kita ya kasih diskon dikit, terus kita kasih gift juga. Itu malah yang lebih berkesan gitu. Ya. Ini penting banget teman-teman. Jadi tadi satu, kadang-kadang kita kalau jualan kita bilangnya jual produk atau jual jasa kan. Nah, jual produk atau Iya, jasa. Tapi yang dilakukan sama Ezi ini, kalau saya lihat dari sisi bisnisnya, misalnya kita memberikan penawaran yang berbeda sama kompetitor kita. Tadi kan satu ada biayanya mungkin nggak terlalu tinggi tapi berkualitas dari sisi harga gitu. betul. Tapi orang biasanya berhentinya dari situ Iya, aja ya, dari sisi harga aja. Tapi iya, ditambahin sama Ezi tap 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 tadi istilahnya ya, tap 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 itu iya, uh, gerakannya cepat, responnya cepat. Itu pelayanannya udah berbeda tuh iya, dari kompetitor. Ditambahin lagi tadi desainnya variasinya baru-baru dan banyak. Dan itu kelihatannya kan iya, di betul, blast secara reguler dari WhatsApp atau dari database nih, betul. kontaknya gitu. Nah, jadi yang dilakukan sama Ezi teman-teman itu adalah membangun penawaran yang berbeda dari kompetitor. Nah, jadi jangan menganggap kita Betul. kalau jualan itu hanya produk atau jasanya aja. Tapi kita Nah, tambahin ya itu. dengan banyak elemen tadi ya, sehingga jadi penawaran yang berbeda dari Iya, kompetitor. betul. Lalu gimana sih caranya kalau di pandemi ini mungkin toko-toko termasuk saya juga ini kebetulan di awal pandemi ini kan kita tutup ya banyak ya. Kalau sekarang mungkin udah bukan ya, udah aman, udah mulai Iya, ramai lagi ya. Karena udah insya nggak Allah aman seperti lagi yang ya. awal-awal itu kan. Udah mulai ada orang ke toko, sudah mulai ramai juga gitu. Salon-salon, barbershop. Karena kemarin itu waktu PPKM kan salon tutup, barbershop tutup, bioskop tutup gitu ya. Restoran juga kesulitan. Nah, sekarang udah mulai Betul. kebuka, tapi ternyata di saat kemarin PPKM ini malah omsetnya dari siluet wallpaper ini naik 4 kali lipat ya, alias katanya 4 kali ratusan lipat. juta gitu ya. Itu apa sih Betul. tipsnya? Mungkin karena kemarin situasi PPKM mereka stay at home ya. Jadi ibu-ibu tuh senang banget ngedekor gitu. Malah mereka antusias, ada model apa nih di siluet gitu. Aku mau ganti gorden ternyata, aku mau ganti dekor kamar gitu. Jadi yang awalnya cuma satu ruangan yang didekor akhirnya ngerembet kemana-mana kayak gitu. Aku misalkan yang 1 bulan cuma 1.000 roll, kemarin pas awal pandemi itu 1 minggu itu 500 roll gitu. Hmm, Itu hanya berarti, stiker, belum wallpaper yang premium ya, belum gordennya gitu. berarti awal pandemi Jadi justru kadang turunannya 1.000 ke 500. betul betul betul. Oke. Nah awal pandemi itu kan kita home visit ya, jadi nggak usah ke toko gitu, nggak usah ke store kita yang ke rumah gitu, ke rumah customer. Akhirnya kan kita ke rumah customer, datang berkunjung ke sana, minta diukurin misalkan nih wallpaper. Ternyata kita karena bawain beberapa sampel, ada gorden, ada well panel gitu kan. Akhirnya mereka, ini apa nih baru ya? Oh, mau nyoba kayak gitu. Jadi seru gitu ya. Akhirnya ya di situ omset tuh benar-benar meledak banget gitu. Hmm. Ini apakah ini hasil atau buah dari konsisten sharing di WhatsApp yang dulu, tapi kebutuhannya naik, atau Betul. ada effort marketing Betul. tambahan yang dilakukan pada saat terjadi ini pandemi ini?
nggak ada. Aku marketing nggak ada malah gitu. Masih tetap sama aja standarnya kita gitu. Nggak ada tambahan marketing yang lain kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang betul ya, kita mesti membaca polanya. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya, berarti customernya Silhouette Wallpaper ini mayoritas adalah ibu-ibu yang memang dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak gitu ya. Tapi ingin dekor Betul, rumahnya. betul, Karena kan betul. sekarang melebar ya, dari mulai rumah, kantor, terus melebar bahkan sampai ke apartemen ya, sampai apartemen, sampai ke Betul, villa betul. sekarang katanya ya. Mau coba main-main, Betul, betul. coba bereksperimen ke villa juga kan katanya. Tapi kalau waktu Betul. awal-awal pandemi itu, segmen marketnya memang di rumah ya. Di rumah, Hmm, di iya, iya. rumah. Karena emang untuk kantor tutup ya. Jadi pada fokus yang paling banyak tuh ya rumah gitu, ibu-ibu. Hmm. Kalau ke office mungkin dibandingkan ke rumah itu kan ibaratnya kalau kita melayani pembelian dari corporate itu bisa jadi kan kadang-kadang lebih besar ya nilai transaksinya ya dibandingkan dengan pembelian ke Betul. B2C atau ke customer. Tapi saat pandemi ini uniknya justru yang corporate ini lagi work from home, tapi pembelian yang Iya, B2C-nya malah betul. naik ya dan naiknya juga Nah, cukup besar itu. ternyata ya. Hmm. Iya, besar banget ya waktu itu melejit banget lah kita. Emang jadi sorotan banget pas pandemi kemarin tuh Silhouette Wallpaper. Alhamdulillah. Karena Kalau emang misalnya, kita barangnya update semua. hmm, ya, ya, ya. Lalu dari situ akhirnya dari outletnya itu uh, ibaratnya jadi tempat untuk orang datang, tapi kita datangnya home service ke rumah mereka ya. Jadi buat stoknya di Iya, outlet, tapi tetap home iya, service ke tempat mereka ya. Atau kita ngukur ke rumahnya iya. mereka. Gitu. Betul, Hmm. betul sekali. Kita hanya bawain sampel katalog-katalog aja ke rumahnya waktu itu. Nah ini penting juga karena ternyata mungkin teman-teman di sini berpikiran ada yang aku kalau masuk ke seperti tempat saya salon atau barbershop atau klinik, aku masuk di salon ya udah semua orang aku servis gitu kan ibaratnya. Iya, Tapi betul. kayak di wallpaper nih mulai udah nyoba kira-kira target marketku ini coba deh kalau kayak yang ini gimana responnya. Coba kalau kayak gini gimana responnya gitu. Jadi nggak Betul. langsung nyebarin ke semuanya kelihatannya ya, tapi kita coba testing gimana responnya di masing-masing itu ya. Betul. Itu prosesnya gimana sih kalau boleh diceritakan? Mungkin dulu pertama kali masuk ke wallpaper kan kebetulan dari office-nya suami ya itu jadi hanya triggernya aja Suami. sebetulnya kalau itu hanya trigger awalnya Betul. aja gitu. Tapi dari situ terus bereksperimen hingga menemukan kayaknya ternyata bisnisku ini di Silhouette Home Wallpaper ini banyak yang ambil dari segmen yang ini deh. Itu ada proses kayak ininya nggak menemukannya. Ada. Itu Gitu. gimana perjalanannya? Perjalanannya ya luar biasa. Waktu itu aku lagi hamil anak ketiga malah ya. Hmm, ya, Rezeki ya. anak ketiga ya masih yang aduh perjalanannya tuh hamil anak ketiga tuh aku masih nenteng-nenteng katalog juga ya door to door gitu nawarin. Aku kan nganter anak sekolah yang ke satu tuh. Kadang pulang nganterin anak sekolah tuh aku mampir ke rumah temen kayak gitu nawarin. Kayak gitu-gitu loh perjuangannya. Ya, ya, ya. Terus dilakukan ibaratnya mengumpulkan customer pelan-pelan secara organik sampai pada akhirnya bisa punya banyak ini ya, punya banyak komunitas atau punya banyak database-nya. Iya, Bahkan yang sekarang aja betul. kan sempat join kalau nggak salah ke skincare itu ya, ke skincare Iya, berbisnis jadi satu iya, distributor juga. Mungkin nggak usah disebutin skincare-nya, tapi nanti bisa cek sendiri nih ke betul. akunnya gitu, pasti langsung ketahuan. Gitu. Tapi uh, kelihatannya juga begitu join ke skincare langsung meledak gitu. Ternyata enggak juga ya. Karena selama bertahun-tahun itu sebetulnya yang dilakukan sudah punya tanda petik banyak sekali list teman-temannya atau list database-nya gitu. Yang dikumpulkan Betul. tidak dengan mudah juga sebenarnya, tapi dengan Iya, betul-betul iya, ya keringat, dengan air mata juga gitu, dengan tadi masih betul. hamil juga sambil jalan prospek ke tempat customer-customer gitu ya. Itu yang membuahkan Betul akhirnya sekali. join ke skincare
jadi distributor dalam beberapa ya, kalau nggak salah hanya 2 minggu ya, itu meledak sampai 1.000 lebih order ya. 1000 lebih. 1.000 order. Alhamdulillah. Hmm. Jadi prosesnya Cuma ternyata cukup iseng panjang. ngeblast aja ya. Itu gimana? Ada peluang, terus akhirnya aku coba deh join gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya aku juga nggak percaya diri waktu itu di skincare kan, karena aku juga bukan orang yang senang make up ya, karena sekarang-sekarang aja gitu. Nggak skincarean juga gitu. Inilah maintenance aku tuh sangat-sangat simple gitu sebagai perempuan, nggak ribet gitu. Dulu tuh cuma cuci muka aja udah ya udahlah gitu. Cuma sekarang-sekarang itu ngelihat perkembangan-perkembangan, oh iya ternyata perempuan itu zaman sekarang itu benar-benar diperhatikan ya penampilannya. Jadi cobalah iseng, oh skincare nih gitu kan. Terus ternyata ada yang nawarin juga waktu itu. Akhirnya didorong buat jadi distributor. Ayo deh, pasti deh gitu kan. Karena emang udah banyak banget gitu linknya. Akhirnya aku coba lagi, aku share di WhatsApp waktu itu langsung ternyata Meledak. banyak banget peminatnya. Iya, iya. Iya, Tapi ini betul banget ya. Mau teman-teman misalnya join ke skincare atau teman-teman join ke peluang lain, misalnya teman-teman aku mau nih sekarang lagi laku nih agent misalnya asuransi misalnya katakanlah ya. Ada teman-teman kita yang baru join tapi langsung meledak juga. Dan itu ada. Wah, ini kok si dia baru join langsung meledak ya gitu. Kita pikir wah kayaknya beruntung nih gitu. Kayaknya ini memang sudah punya koneksi nih atau dan lain-lain ya. Tapi iya, ternyata itu hasil betul. effort dari yang kita lihat nih panjang ya. Dari mulai satu persatu Iya, daftar, betul. kumpulin Nah listnya itu, customernya satu persatu. Itu yang nggak kelihatan sebenarnya. Sampai bisa meledak benar-benar sampai 2 minggu 1.000 order lebih ya. Hmm. alhamdulillah. Nah, kalau boleh di-share juga, mungkin di sini saya lihat juga ada di pandemi ini terutama, kita pebisnis udah punya brand, tapi kita merasa sayang atau ego kita cukup besar, apalagi cowok ya kayak saya misalnya. Aku harus belajar sama pebisnis lainnya gitu. Itu kemungkinan besar saya nggak mau gitu kemungkinannya. Tapi saya lihat banyak pebisnis yang justru sukses. Mereka tuh mau untuk join dengan bisnis lain atau belajar dari bisnis lain atau dari pebisnis lain gitu. Seperti yang dilakukan sama Ezi juga. Dan saya nemuin juga banyak Betul. sekali katakanlah kemarin saya nemuin ada pebisnis restoran. Dia mengalami penurunan omsetnya di pandemi. Akhirnya dia ngambil mitra ke restoran lainnya. Supaya apa? Supaya Betul. tahu strateginya kan. Nah ini saya rasa juga pasti Ezi menemukan banyak strategi baru dari join ke justru bisnisnya orang lain. Nah itu yang mau saya Betul. tekankan juga sebenarnya ya. Jadi emang sekarang tuh ya jangan fokus sama kompetitor ya. Sekarang itu sistemnya kalau apa ya, kita tuh kerja sama sebenarnya. Collab ya Iya gitu. betul. Jadi emang harus collab gitu. Jadi kita nggak bisa sendirian, nggak bisa ngerasa pintar sendirian juga gitu. Kita emang harus collab gitu sama pembisnis yang lain. Karena emang udah market kita misalkan si A, market kompetitor kita si B, itu udah ada ininya masing-masing, gak akan gimana-gimana. Kalau Hmm, collab lebih bagus gitu. iya. Bisa meluaskan malah ya. Iya betul sekali. Jadi yang nggak tahu jadi tahu. Oh ternyata ini ada siluet. Ternyata oh, ini ada ini gitu kan. Jadi barter ya. Jadi keuntungannya banyak malah satu siluet wallpaper bisa jadi dapat akses ke yang tadi ternyata kenal dengan Yang banyak baru. orang networkingnya dapat gitu ya. Iya. Akhirnya bisa jadi Iya customer siluet betul. malah. Kedua, kita Iya. juga malah jadi belajar ya di sana kita dapat strategi-strategi bisnis baru yang akhirnya kita terapin Betul kan betul. siluet juga ya. Iya. Nah ini penting banget teman-teman karena saya menemukan saat ini sebenarnya banyak yang rasa di pandemi ini struggle bisnisnya. Aku bingung nih aku harus kemana jalannya gitu. Tapi mereka juga cukup sulit untuk membuka diri. Aku mau belajar nih sama pebisnis lain. Aku mau belajar nih mungkin ngambil franchise dari kompetitor atau franchise dari pebisnis lain dengan tujuan kita belajar Betul. sebetulnya. Nah ini yang jarang dilakukan sama teman-teman pebisnis yang mungkin sekarang lagi mentok gitu ya. Nah ini saya alami juga karena Iya. saya sendiri juga melakukan hal yang sama seperti Ezi. Aku coba belajar dari kompetitorku si ini. Mungkin bisnisnya nggak sama, tapi target Betul. marketnya sama gitu kan. Kayak siluet sama yang Iya. distributornya sebenarnya sama nih target marketnya, mendekati sebenarnya. Jadi makanya Betul. langkahnya sebetulnya bagus banget juga ya. Udah dapat rezeki tambahan gitu ya dari distributor, tapi dapat akses juga kan ke siluet wallpaper sebetulnya. Betul.
Nah itu. Jadi sangat inspiratif. Nah, lalu setelah itu akhirnya tetap dijalankan juga ya bisnis yang passionnya ya. Masih sampai saat ini masih dijalankan. Tapi memang ada efeknya beneran dari join ke skincare dengan Silhouette Wallpaper. Ada, aku kan ada Hmm. store-nya skincare. Skincare itu aku satuin sama fashion. Akhirnya mereka yang cuma tadinya niat beli skincare karena ngeliat kalau perempuan itu kan sekalian kadang ya. Jadi Hmm. itu Kak. Iya, iya. Oke. Iya. Wow. Mungkin juga yang menarik ya di awal Januari ya kalau nggak salah itu juga mulai kencangin sosial media ya. Jadi betul sih udah dapat traction atau dapat exposure dari si database yang kita udah kumpulin lama tadi, kita olah Betul. menggunakan jadi distributor sehingga bisa collab sama skincare-nya. Bahkan di dalam Iya, store ya sama di collabin juga sama fashion-nya kan. Jadi ibaratnya dari mulai awal akhirnya berujung ke mana-mana tadi dan impact-nya malah udah bagus, tapi berlipat-lipat. nggak berhenti di situ aja ya. Tapi tetap kita mau Iya, nge-boost di sosial medianya juga ya. Dan itu mulai dari Januari betul. ya. Iya, Kak. Betul. Itu apa yang dilakukan di sosial media? Ya seperti bikin story aja ya. Iklan juga, iklan berbayar itu aku jarang, sebulan sekali juga enggak. Yang penting aktif di story aja gitu. Ya. Ini penting banget teman-teman karena saya merasa banyak dari kita yang ngerasa kalau mulai bisnis itu harus dari punya akun Instagram, lalu beriklan gitu ya, beriklan terus-terusan sampai ada omset gitu. Padahal kita bisa lihat inspirasinya dari Ezi kan, ini sama sekali organik ya, bener-bener offline dan kita ngumpulin Organik. perlahan-lahan, lalu diolah sedemikian rupa gitu. Dan itu teman-teman yang mulai sekarang pun sebenarnya bisa ya dengan yang Ezi lakukan ini. Atau sebenarnya kalau yang kayak gini sih dari Ezi mungkin dulu bisa tapi sekarang nggak bisa gitu. Apakah seperti itu? Atau sebenarnya masih bisa sebetulnya ya? Bisa, semuanya bisa. Aku juga sampai saat ini masih sering menawarkan gitu. Kalau lagi ngobrol di mana kayak gitu ya, ketemu teman baru, ketemu gengsi baru, selalu menawarkan karena mereka kadang suka nanya di mana kerja kayak gitu-gitu. Akhirnya mereka kan mengenal kita dengan teman-teman baru, circle yang baru. Akhirnya ketemu juga gitu. Baru dimulai Januari ini keluar programnya ya, program giveaway kalau nggak salah. Iya, iya betul. Giveaway. Nah itu Betul. masih ada ya, Ezi, program giveaway-nya? Masih Nah, boleh masih di-share nih ada. ke teman-teman. Siapa tahu nanti di-share ke teman sekolah bisnis ada yang mau join juga kan. Itu programnya apa sih kalau boleh tahu? Giveaway itu aku programnya kadang suka iseng-iseng juga ya gitu. Kadang suka cuma suruh nebak apa di story gitu. Kadang ya itu aja yang simpel-simpel aja gitu. Hmm, Kadang aku itu kasih ada hadiah di wallpaper. akunnya Silhouette Wallpaper ya? Iya betul. Kadang giveaway-nya dapat hadiah wallpaper, kadang kaca ya, kaca yang lagi hit sekarang kayak gitu-gitu. Itu mereka kan cuma modal iseng doang terus kalau misalkan ikutan giveaway kan syaratnya harus nge-tag beberapa temennya ya gitu. Hmm. Akhirnya kan kalau yang di tag itu juga mereka pada ikutan lagi. Jadi mengenal kita gitu, mengenal siluet kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau ikut ya masih bisa karena ini kayaknya udah lama juga ya giveaway-nya ya. Dari tahun Iya, 2020 ya. 2020 dan ada betul. terus di akunnya @silhouette wallpaper Wallpaper home interior. underscore home interior atau teman-teman cek aja nih di atas Betul. ini nih ada akunnya Ezi lalu di situ ada juga nama dari Silhouette wallpapernya. Nah itu masih kayaknya bagi-bagi wallpaper nih sampai akhir tahun juga masih ada terus ya karena itu bagian dari Masih ada. marketing ya, marketing programnya dari Silhouette wallpaper. Lumayan loh dapat home decor karena emang betul sih sekarang tuh yang lagi naik itu adalah bukan hanya kita yang e-commerce, mungkin kan teman-teman sekarang kan masuknya e-commerce, kita membuat bisnis e-commerce. Tapi ternyata bisnis yang sifatnya lokal atau yang di area tertentu seperti wallpaper atau barbershop, salon, klinik kecantikan gitu, itu pun lagi naik sebenarnya sekarang gitu. Tapi mungkin exposure-nya yang orang sekarang lagi tertariknya ngebangun e-commerce kan, ngebangun all shop gitu.
Nah, tapi ternyata di balik itu ada loh peluang-peluangnya loh. Bahkan kayak jasa sedot tungau, jasa membersihkan kayak gitu-gitu Betul. ya. Itu banyak banget loh peluangnya teman-teman Banyak. yang mungkin Aku kita nggak. juga Hmm, di Siluet juga, aku tuh ngadain kayak jasa clean and clear, kayak buat pembersihan lantai vinil, cuci gorden, itu lengkap di kita gitu. Jadi emang kadang ada aja yang mencari gitu. Jadi harus hmm. disediakan ya gitu. Cuci gorden ya, itu juga lagi Ih, oke juga ya. iya betul. Karena memang sekarang orang tuh di rumah, mungkin tadinya istrinya di rumah sama anak, sekarang suaminya WFH, ngeliatin rumah kayaknya masih dibagusin nih, istrinya kan ngerasa pengen harus kebagusin rumah kan sebetulnya. Gitu. Betul, betul. Kayak kemarin teman saya itu kebetulan dia servis AC, kalau dia tuh servis AC sama betul-betul rumah gitu. Itu juga naik gitu, karena tadinya suaminya ngantor, sekarang suaminya WFH seharian di rumah kan. Hmm. Tadinya AC panas tuh ya biasa aja buat dia, karena kan dia di kantor malam baru pulang gitu ibaratnya. Pulang aja kayak orang ngekos ya, pulang tidur sebentar berangkat kerja lagi gitu ibaratnya. Nah, ternyata sekarang di rumah dari pagi sampai malam kan. Jadi kerasa tuh, oh rumahnya kok kayaknya AC-nya panas nih, betulin deh gitu. Terus rumahnya kok kayaknya temboknya kok polos ya, pakai wallpaper deh gitu ya. Itu mulai kelihatan tuh sebenarnya di pandemi ini. Dan itu memang bener ya peningkatan bukan hanya di wallpaper, tapi saya temui juga di yang memang sifatnya lokal service ini gitu. Mulai dari Betul. AC atau salon, barbershop dan lain-lainnya gitu. Jadi ini peluang buat teman-teman sebetulnya ya. Iya betul. Ada yang mau di-sharingin lagi nggak ya, Zee? Terutama tips-tips buat teman-teman yang mungkin mereka lagi mulai berbisnis, tapi kok sepertinya terkendala aku harus menggunakan Instagram nih, terutama iklan dan lain-lain. Padahal keluhannya adalah aku belum punya budget nih buat promosi Instagram Ads atau buat promosi endorse gitu. Nah, Iya, itu iya. gimana? Saran aku sih ya di-share di WA dulu aja gitu. Terus kalau Instagram juga kan bisa follow orang-orang kayak gitu ya. Jadi kan yang tadinya nggak tahu kita akhirnya jadi tahu itu gitu. Jadi kalau kita postingan juga bagus-bagus mereka pasti mengikuti gitu. Nanti mereka akan cari tahu apa ini gitu kan. Pasti seperti itu. Kalau dari Ezi sendiri untuk mendapatkan si kontak-kontak orang ini itu awalnya seperti apa sebelum masuk ke Instagram tadi? Eh karena ya dulu itu zaman sekolah anak itu Hmm, ganti-ganti sekolah akhirnya kan ada grup ya, ada grup ibu-ibu, aku save nomornya kayak gitu-gitu. Terus terlebih setelah punya store, aku simpen semua data-data customer ya. hmm, Jadi selalu bertambah gitu. ya. Wow, ini memang mungkin banyak yang menyarankan tapi jarang yang melakukan ibaratnya ya. Karena kita tahu kita harus save nomor-nomor ini gitu. Tapi banyak dari kita yang nomormu waktu SMA sama yang waktu sekarang kadang-kadang udah ganti. Kadang-kadang kontaknya lupa di save gitu kan. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya kalau teman-teman lakukan konsisten, ya hasilnya bisa seperti Ezi ya. Betul. Di backup semuanya dikumpulin ya. Itu berakhir Boleh. kepada meledaknya 2 minggu 1.000 lebih orderan skincare itu ya. Betul. Wah, oke. Luar biasa banget. Lalu mungkin ada yang mau ditambahin nggak dari Ezi mengenai strategi marketing nih mungkin yang tadi belum kita omongin. Tetap semangat. Pokoknya buat teman-teman yang baru merintis, jangan patah semangat, tetap konsisten, jalani terus, apapun itu rintangannya, pasti kita akan menemukan puncak sukses. Iya, ini luar biasa banget. Ibaratnya Ezi aja tadi, kalau saya hitung dari timeline waktunya, mungkin sekitar 8 tahun ya. Dari mulai 2000, berapa 15, 2007 ya, 2007 sampai 2021. Itu kan 8 tahun ya, panjangnya ya. Mungkin kalau saya sebutkan 8 tahun, Ezi juga jadi, ya panjang juga ya sebenarnya gitu ya. Tapi memang ternyata perjalanannya panjang ya. Nah, kalau saya sendiri Panjang mungkin ya banget. sekitar 5-6 tahun lah baru. Nah, kadang-kadang kita merasa membandingkan diri kita sama orang lain kan. Kok orang lain udah jauh ya di depan saya ya. Kita kok masih di sini aja ya. Nah, teman-teman jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kadang-kadang waktu startnya kita Jangan. juga beda. Mungkin kalau Ezi mulai dari SMP,
Kalau saya baru mulai, waktu saya tuh awalnya karyawan dulu, saya keluar dari karyawan, baru akhirnya merintis bisnis di umur 28 gitu. Tapi kadang-kadang kita membandingkan nih, kita di umur 28, kita bandingkan dengan orang lain yang udah jauh banget lebih besar dari kita. Nah, jangan sampai Betul. kita membandingkan seperti itu dan malah jadi pesimis ya. Kok dia bisa ya gitu ya, kok Iya, Ezi bisa ya di umur yang masih muda gitu, tapi udah sebesar ini gitu. Nah, itu kadang-kadang malah jadi pisau bermata dua ya. Nah, jadi buat teman-teman, yang penting tuh sebenarnya berprogres menurut saya. Kalau kita selalu bisa berprogres, tambah setiap hari, lakukan lagi hal baru, inovasi lagi hal baru gitu. Nah, itu teman-teman akan betul. menemukan kita lebih happy ya, lebih puas ya. Karena kan biasanya kita jadi nggak puas tuh saat kita ngebandingin diri dengan yang udah jauh banget di depan kita. Kalau saya pikirkan misalnya yang sudah lama seperti saya, mungkin ada yang sudah 20 tahun. Ya, kalau saya masih 5 tahun, oke lah ya, saya masih seperempatnya dia lah ya. Nah, mendingan mikirnya kayak gitu ya. Artinya kita jadi nggak Betul, optimis kan, dibandingkan dengan teman-teman betul, membandingkan, kok aku nggak nyampe-nyampe ya gitu ya. betul. Oke. Oke, Zi, ini kayaknya thank you banget buat hadir dan mungkin ada pesan-pesan nih tiga tips buat teman-teman yang lagi mau merintis bisnisnya, terutama teman-teman yang sekarang satu buat pemula, tapi satu lagi mungkin yang teman-teman lagi kesulitan, kayak Ezi memiliki outlet di offline, tapi kayaknya lagi kesulitan nih sekarang. Apa sih yang bisa dilakukan buat mereka? Itu tiga tips. Silakan. Nah, untuk teman-teman yang baru merintis, tetap semangat apapun itu kendalanya harus dijalani ya. Pasti akan menemukan titik sukses. Dan untuk yang udah punya outlet, terus sekarang ngerasa sepi, itu mungkin harus ada dirubah ya, perubahan gitu. Apa yang bisa menarik customer lagi, apa yang menarik pelanggan, dibuat semenarik mungkin usahanya gitu. Hmm. Jadi jangan monoton di situ aja. Mungkin kalau misalkan ini nggak ada perubahan ya orang bosen ya. Gitu. Jadi kalau tidak berhasil menemukan kegagalan, itu jangan dianggap gagal ya, tapi itu kesempatan untuk belajar ya. Sehingga solusinya adalah Betul. cari berubah yang lainnya. Iya, betul Kak. Oke, thank you banget Ezi udah sharing-sharing barengan nih di sekolah pebisnis Iya, kisahnya dan kayaknya memotivasi teman-teman yang mungkin sekarang aku nih kayaknya belum lama bisnisnya, aku belum lulus sampai kuliah, aku belum banyak belumnya ya. Tapi kalau kita pikir iya, orang-orang yang udah sampai S3, mereka kadang-kadang memiliki mindset juga yang berpikir aku ini udah terlalu tua, maka aku nggak bisa bisnis. Aku udah jadi profesor, masa aku mulai bisnis sih? Nah itu jadi kadang-kadang justru mereka yang udah pintar-pintar kepikirannya juga sama gitu. Jadi jangan iya. membuat kondisi teman-teman yang saat ini itu jadi alasan buat kita nggak mulai ya sebetulnya ya. Karena Betul. apapun yang Jangan teman-teman miliki pesimis saat duluan ini, ya. jangan pesimis duluan. Karena apapun yang teman-teman miliki saat ini sebetulnya udah cukup buat teman-teman bisa mulai berjalan ke kesuksesan nih. Thank you banget buat Betul. Ezi. Gak ada Sampai yang jumpa lagi. terlambat untuk belajar. Gak ada. Sampai jumpa lagi Iya. di live kita selanjutnya. Sukses terus buat Ezi di home interiornya. Mudah-mudahan di pandemi ini Amin. juga makin meledak lagi, distributornya juga, dan terutama bisnis fashionnya Amin. ya. Mudah-mudahan tetap growing terus. Oke, sampai jumpa Amin. lagi Ezi di kesempatan Sukses lainnya. juga Kak. Iya. Assalamualaikum. Salam.